sangat tinggi. Tujuannya untuk apa ini, Mas? Untuk mengurangi kelayuan. Dan bisa dibuktikan? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya cabai merah keriting yang ditanam oleh seorang pemuda yang bisa dikategorikan masih sangat belia, tetapi hasilnya sangat istimewa dan jauh dari kanan kirinya. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya cabai merah keriting. Teman-teman bisa melihat saya sedang berada di tengah-tengah hamparan tanaman cabai merah keriting yang sebentar lagi mungkin ini akan dipanen. Kemudian bisa dilihat dari produktivitasnya sangat tinggi, kemudian daunnya masih sangat hijau dan pupusnya ini masih terus bermunculan. Itu artinya antara proses fase generatif kemudian dengan proses pertumbuhan tunas baru itu langsung gitu, jadi tidak ada jedanya. Kemudian yang lebih menarik, di lahan ini untuk serangan virus kuning bisa dikategorikan cukup minim. Padahal di lahan milik petani sekitar itu banyak yang mengalami serangan kuning. Kemudian ketinggian tanamannya tidak cukup maksimal atau cukup pendek, kemudian banyak yang mati terkena layu, kemudian busuk batang. Tapi di lahan ini bisa dikategorikan masih sangat aman. Kemudian banyak yang menanyakan bagaimana cara menangani serangan lalat buah. Mungkin di sini juga akan kita bahas bagaimana kiat suksesnya supaya serangan lalat buah dapat kita minimalisir. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua. Di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Nama saya Ivin, umur 19 tahun, alamat Ledung Kulon, Sutopati, Kajuran. Mas Ivin ya Mas ya, yang beralamat di Sutopati, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang. Iya. 19 tahun Mas ini? Iya. Masih sangat muda. Untuk bertani sendiri ini sudah berapa tahun atau berapa kali ini Mas? Sekitar 4 tahun. 4 tahun, berarti dari belajar itu. Dari awal, dari lulus sekolah mungkin langsung terjun di dunia pertanian itu? Iya. Langsung mencoba menanam, dan memang spesialisnya adalah di tanaman cabai merah keriting ini Mas? Iya. Kalau untuk cabai rawit sendiri di sini kurang potensi atau gimana Mas? Untuk cabai rawit kalau di sini itu yang disayangkan umur panennya terlalu lama. Bisa sampai berapa lamanya? Lamanya sekitar 160 hari, 170 hari baru mulai metik. Jadi 5,5 bulan ya Mas ya? Iya, jadi, sekitar segitu. Kalau untuk cabai merah keriting ini sampai berapa? Paling 4 bulan sudah mulai metik. Tadi sekitar 120 hari sudah bisa petik gitu ya Mas ya? Iya, iya. Kalau untuk varietas ini yang digunakan cabai apa ini? Cabai OR Twist 42. OR 42 ya Mas ya? Kemudian untuk jumlah populasi ini sekitar berapa tanaman ini Mas? Sekitar 3.200-an. 3.200. Iya. Kemudian ini di lahan pertama atau di lahan bekas ini Mas? Di lahan bekas tanaman loncang sama sawi cesin. Berarti itu tanaman daun bawang atau loncang ditumpang sarikan dengan tanaman sawi, kemudian baru dilakukan penanaman tanaman cabai. Iya. Berarti bekas, tapi bekasnya bukan tanaman cabai, tapi bekas tanaman daun loncang. Iya, iya. Kemudian ini Mas, untuk jarak tanam ini memakai berapa ini Mas? Sekitar 40 cm. 40 cm, 40 kali 40 cm. Iya. Kemudian untuk satu lubang diisi 2 tanaman. Iya. Pertimbangannya kenapa kok 2 tanaman ini, kenapa Mas? Kalau satu lubang itu hasilnya kurang maksimal karena untuk dirempel terlalu ramping, kalau tidak dirempel buahnya itu kecil-kecil. Oke, jadi untuk cabai merah keriting sendiri kalau tidak dilakukan perempelan biasanya buahnya akan kecil-kecil. Iya. Tapi kalau dirempel itu terlalu ramping karena hanya diisi oleh satu tanaman. Iya. Jadi kurang bisa maksimal gitu. Iya. Tapi dengan per lubang tanam ditanami 2 tanaman, kemudian dirempel habis, itu biasanya hasilnya lebih maksimal. Iya. Jadi buahnya bisa lebih besar dan kelihatannya pun tidak seramping kalau hanya diisi satu tanaman. Iya. Kemudian ini Mas, untuk pupuk dasar yang digunakan untuk kemarin itu apa saja Mas? Hanya pupuk kandang pedaging kristal. Hanya itu? Iya. Untuk sekitar 3.200 tanaman
ini menghabiskan berapa karung pupuk kristal itu, Mas? Hanya 120. 120. Iya. Jadi pupuk kristal itu adalah pupuk kotoran ayam pedaging ya, Mas ya, yang ada skamnya. Iya. Ada skamnya itu, kemudian beliau tambahkan di lahannya, kemudian ditutup menggunakan tanah. Setelah itu dipasang menggunakan mulsa. Nah, ada proses pendiaman sebenarnya. Jadi untuk sembari menunggu pupuknya siap, beliau ditanami dulu menggunakan daun bawang atau loncang, kemudian ditumpang sarikan dengan tanaman sawi. Nah, setelah itu baru dilakukan penanaman cabai merah keriting. Untuk cabai merah keriting sendiri, Mas, sebelum dilakukan penanaman itu ditambahkan bahan tambahan atau tidak? Hanya menggunakan pupuk SP36 Di lubang tanam. di lubang tanam. Dosisnya kira-kira berapa, Mas? Sekitar 2 sendok lah. 2 sendok makan. Iya. Itu tujuannya untuk apa, Mas? Untuk mempercepat akar. Proses pertumbuhan akar bisa menjadi lebih cepat itu, Mas. Iya. Dari waktu pemberian pupuk SP36 ke penanaman itu jarak waktunya itu cukup lama atau bisa langsung atau gimana? Bisa langsung karena Bisa langsung. tidak ada kandungan nitrogen yang membahayakan akar. Jadi aman itu ya, Mas ya. Lebih Jadi aman. bisa diaplikasikan bebarengan dengan waktu penanaman. Iya. Kemudian untuk sahabat petani semua, ini informasi tambahan di lahan ini ketinggiannya adalah sekitar 1.200 meter di atas permukaan air laut, sehingga termasuk dataran tinggi. Dan memang benar untuk di daerah sini mayoritas kalau tanaman cabai itu adalah cabai merah keriting. Kemudian untuk cabai rawit merah itu mungkin ada, tapi saya belum menjumpai karena umur panennya itu sangat lama kalau di sini. Kalau untuk cabai merah keriting, kalau di daerah dataran bawah biasanya momok yang paling menakutkan adalah di virusnya. Untuk di daerah ini sendiri, Mas, untuk virus kuning apakah juga sudah banyak atau gimana, Mas? Sebagian ya banyak, ya sebagian tidak. Banyaknya itu kira-kira berapa persen, Mas? 30%, 40%, ada yang mencapai 50%. Jadi ada yang 50% terserang virus kuning. Iya. Kalau lahan Mas Ivin sendiri, kalau saya lihat ini untuk serangan virus kuning itu ada, tapi mungkin jumlahnya kurang dari 10%. Menurut Mas Ivin, apa yang berpengaruh di lahan ini, Mas? Pengaruh terutama hama trip niku pas cabut loncang kali panen cesin. Itu hama terkumpul dengan tanaman cabai itu sendiri. Tanaman cabai itu ditanam ketika loncangnya ini masih ada atau sudah dipanen, Mas? Ya sudah mau panen itu. Sudah mau panen, Iya. kemudian baru dilakukan penanaman tanaman cabai ini. Berarti tidak menunggu loncangnya dipanen, Iya. tapi sebelum loncang dipanen tanaman cabai sudah ditanam. Iya. Untuk di lahan ini, Mas, untuk yang membedakan dengan lahan milik petani sekitar, kenapa kok serangan virus kuningnya itu bisa dikategorikan minim? Kalau boleh tahu dari perawatan yang dilakukan gimana ini, Mas? Kalau ini saya cukup menggunakan 2 bahan aktif untuk mengendalikan atau mengurangi virus Gemini. Apa saja itu, Mas? Saya menggunakan Marshal dan Abamectin Dan Abamectin itu Iya. di rolling atau dijadikan satu? di rolling Di rolling. Dengan interval berapa hari sekali, Mas? 5 hari sekali. 5 hari sekali. Iya. Jadi dengan pemberian bahan yang tadi sudah disebutkan, dengan interval sekitar 5 hari sekali, itu dapat mengurangi vektor atau pembawa dari virus kuning itu sendiri. Iya. Kemudian kalau untuk nutrisi yang digunakan apa saja, Mas, di fase vegetatif? Pada masa vegetatif saya hanya menggunakan Jimmy Hantu Jimmy Hantu, Iya. dosisnya berapa itu? 30 mili per tangki 16 liter. Per 16 liter. Intervalnya juga 5 hari sekali? 5 hari sekali. 5 hari sekali. Kemudian kalau untuk pemupukan susulan, apakah juga dilakukan ini, Mas? Dilakukan 3 kali. Di umur berapa saja? Di umur 35 hari, 65 hari, dan 80 hari. Bahan yang digunakan? Pertama, Golden Mac dan bunga cendana. Golden Mac dan bunga cendana. Iya, Itu NPK ya, Pak? NPK. NPK dengan dosis berapa atau perbandingannya berapa itu? Perbandingannya sekilo banding sekilo. 1:1. Iya, Untuk itu ditabur atau dikocorkan? ditabur Ditabur. Iya. Di lubang tanam, lubang pupuk atau di mana? di lubang tanam. Pas di lubang tanam. Iya, Itu tidak bahaya di tanaman. tidak karena lubang cukup besar. Jadi bukan pas di tanamannya, tapi agak sedikit di samping. Gitu Iya, ya, Mas? iya, Agak gitu. sedikit di samping. Untuk setiap lubang sendiri kira-kira berapa gram atau berapa sendok atau gimana? Paling 2 sendok. 2 sendok per lubang tanam. Iya, Jadi di pemupukan yang pertama menggunakan 2 sendok per lubang tanam. Kemudian di umur 65
atau 60-an hari itu menggunakan apa? Masih yang sama. Masih sama, Iya. dosisnya sama. Sama. Diletakkan di lubang tanam juga. Iya. Kemudian kalau untuk yang ketiga, Ketika di perempatan di lubang tanam, di lubang tengah ini ya Mas, Iya. di lubang tengah menggunakan bahan yang sama. yang menggunakan beda, hanya kepala sapi dan bunga cendana yang buah, Oke, jadi yang banyak kaliumnya. fokusnya di kalium gitu ya Mas. Iya. Kalau untuk kocor sendiri apakah juga dilakukan atau tidak Mas? Hanya satu kali. Menggunakan apa Mas? NPK Mutiara 3 kilo dan HNO 3 kilo. Bunga Untuk cendana itu. luasan tanah atau jumlah populasi sekitar 3.200 lubang tanam. Iya. Kalau dikalikan 2 berarti sekitar 6.400 Iya. total tanamannya. Iya. Mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan pemupukan yang dilakukan mulai dari awal sampai dengan akhir. Kemudian beliau tadi juga menjelaskan bahwa di lahan ini seharusnya serangan virus memang minim karena datarannya sudah termasuk dataran tinggi. Kalau untuk petani lain yang mungkin mengalami serangan virusnya terlalu tinggi, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama terkait dengan mungkin insektisida yang digunakan. Kadang mungkin ada yang masih monoton atau hanya menggunakan itu saja. Kemudian dari tanahnya, dari beliau juga sudah menyampaikan bahwa ada proses pendiaman sampai tanaman daun bawangnya itu siap panen gitu. Jadi sudah cukup lama sehingga pupuk organik yang ada di dalam tanahnya itu sudah cukup lama sehingga lebih siap untuk diserap oleh tanaman. Kemudian untuk pupuk susulan dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian untuk kocor baru dilakukan 1 kali. Iya. Kemudian untuk fase generatif Mas, spray yang digunakan atau nutrisi yang digunakan apa ini Mas? Hanya kalium sulfur dan kalinet. Kalium sulfur digunakan di umur berapa Mas? Di umur 65 sampai 80 sekitarnya. Dengan interval 5 hari sekali. dosis 3 sendok per tangki 16 3 liter. sendok per 16. Tujuan kalium sulfur untuk apa? Untuk memperlancar pucuk dan kalium untuk merangsang pembungaan. Merangsang pembungaan dan pupusnya biar tetap Hijau. tetap hijau Iya, gitu. karena ada kandungan sulfur. Sulfurnya itu. Jadi menjaga supaya daunnya tetap hijau tetapi kaliumnya juga fokus pada pembuahannya. Iya. Kemudian sudah ada kalium sulfur, kenapa masih menggunakan kalinet itu? Hanya untuk kalau untuk kalinet untuk pencegahan rontok dan memperbesar buah. Baru kali ini menggunakan itu atau sudah sering Mas? Kalau kalinet sekitar 3 tahun saya sudah menggunakan. Selalu menggunakan itu. Iya. Manfaatnya untuk apa Mas? Untuk mencegah, mengurangi rontok dan memperbanyak buah juga dan memperbesar umbi dan buah. Jadi buahnya bisa menjadi lebih besar, kemudian kerontokan dapat dikurangi. Iya, selain itu juga batang menjadi kokoh. Manfaat dari batang menjadi kokoh itu apa Mas? Karena kalau setiap batang itu tetap keras. Keras, kalau manfaatnya keras nanti kaitannya dengan penyakit atau dengan apa Mas? Dengan penyakit itu tidak gampang roboh, kali jamur, serangan jamur. Tahan dari serangan jamur yang biasanya mungkin orang lain terkena busuk batang. Iya. Itu jadi menjadi lebih kuat gitu ya Mas. Iya. Jadi kemudian diameter buahnya juga lebih besar. Untuk kulit buah apakah juga ada kaitannya? Lebih tebal. Lebih tebal. Jadi lebih besar, lebih tebal sehingga bobotnya nanti akan bertambah. Iya. Jadi ada kaitannya dengan penambahan bobot, kemudian pengurangi tingkat kerontokan pada buah, kemudian tingkat ketebalan biasanya di samping bobot juga terkait dengan daya simpan. Dan beliau sudah menggunakannya sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi itu sudah kalau digunakan setiap musim berarti kalau tidak barangnya bagus ya mungkin sudah ditinggalkan gitu. Tapi karena beliau mungkin merasa sudah cocok, makanya sampai saat ini terus menggunakan. Untuk kalinet sendiri digunakan dosis berapa Mas? 30 ml per tangki 16 liter. 30 ml per 16 liter. Itu dari umur berapa sampai kapan itu? Umur 80 sampai panen. Oke, jadi menggunakan terus. Dari 60 sampai 80 itu menggunakan kalium sulfur, kemudian 80 sampai seterusnya itu menggunakan kalinet. Iya. Jadi antara kalium sulfur dan kalinet itu tidak digunakan bebarengan, Tidak. tapi gantian. Gitu. Iya. Jadi awalnya kalium sulfur, kemudian kalinet. Iya. Kemudian ini Mas, untuk fungisida yang digunakan apa saja ini? Pada masa vegetatif menggunakan Mancozeb dan Tandem. Hanya itu saja. Dosisnya? Mancozeb 2 sendok, Tandem 15 ml per tangki. Kemudian untuk fase generatif? Menggunakan Tandem dan Daconil serta Mancozeb. Itu dosisnya masih sama? Masih sama. Kalau tambahan Daconil 1 sendok saja. 1 sendok. Itu di rolling ya Mas? Iya. Antara Mancozeb, Tandem, dan Daconil itu di rolling atau ada yang digabung? Kadang digabung, kadang di rolling, nurutin cuaca. Mengikuti cuaca gitu ya Mas, Iya. nanti baiknya gimana
perlu kita yang menyesuaikan. Iya. Jadi mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan perawatan cabai merah keriting di sini. Kalau saya melihat di lahan milik petani sekitar itu bedengannya tidak terlalu tinggi. Tapi untuk lahan Mas Ivin sendiri sangat tinggi. Tujuannya untuk apa ini, Mas? Untuk mengurangi kelayuan. Dan bisa dibuktikan? Bisa. Jadi kalau menurut Mas Ivin berarti ketinggian bedengan itu berpengaruh terhadap kelayuan. Iya. Kenapa, Mas? Karena airnya terlalu membawah. Jadi Tidak tuntas. ya. Jadi dalam Kurang bahasa tuntas. Jawa tidak tuntas atau terlalu sering tergenang oleh air. Sementara tanaman cabai itu kurang suka apabila diairi secara terus-menerus, dan ketika tanah terlalu sering digenangi oleh air, biasanya patogen penyakit itu akan menjadi lebih kerasan atau menjadi lebih betah, sehingga nanti biasanya kelayuan atau busuk batang itu biasanya akan muncul. Tapi di lahan milik Mas Ivin sendiri, ini bedengannya memang dibuat sangat tinggi dengan harapan aman dari serangan patogen penyakit, dan bisa dibuktikan ini ada beberapa lahan yang bersampingan. Kemudian ini menjadi salah satu yang paling dominan, tanamannya tinggi, buahnya juga lebat. Kemudian di sini juga jarang yang menggunakan 2 tanaman setiap satu lubang. Kemudian untuk perempelan juga ini dirempel benar-benar habis. Di wilayah petani sekitar ada yang dirempel dan ada yang tidak dilakukan perempelan sama sekali. Dan di lahan ini memang benar-benar bisa dibuktikan terkait dengan hasilnya. Kemudian untuk saat ini sudah memasuki musim kemarau, Mas, di sini? Kalau musim sebenarnya sudah musim kemarau, tapi masih ada hujan. Masih ada hujan, masih ada sedikit-sedikit, masih ada air hujannya gitu ya, Mas ya. Dan mungkin ini yang cukup membedakan ya sahabat petani semua. Jadi di lahan ini memang masih sangat mendukung karena sudah termasuk dataran yang cukup tinggi. Kemudian kalau di daerah bawah itu mungkin tanahnya sudah sampai memutih, mengeras. Kalau di sini masih cukup adem, masih cukup sedang-sedang saja gitu. Dan beberapa hari ini juga masih ada guyuran air hujan. Kemudian ini saya buat video ini pas siang-siangnya, tapi sinar matahari tidak terlalu terik. Mungkin itu juga yang membedakan dengan penanaman di dataran menengah ke bawah. Oke, Mas Ivin. Kemudian untuk hama sendiri, Mas, kalau saya lihat di sini ada banyak semacam lem perangkat. Iya. Ini tujuannya untuk mengendalikan apa, Mas? Untuk mengendalikan hama trip dan lalat buah. Karena masih ada kutu-kutuan dan lalat buah yang menyerang. Lalat buah, khususnya di lalat buah. Dengan penggunaan sistem lem perangkap seperti ini, apakah menurut jenengan ini efektif? Yang paling efektif ya mengurangi hama itu sendiri. Jadi untuk mengurangi efektif itu ya, Mas? Iya, karena untuk kalau semprot, kalau sudah nyeprannya sudah baunya hilang, akan datang lagi itu. Jadi namanya. Sifatnya dari insektisida biasanya dia akan hanya mengusir, tetapi karena setelah baunya hilang biasanya nanti lalat buahnya akan datang kembali gitu. Tapi kalau untuk seperti ini mungkin sistemnya adalah mengundang, menciptakan aroma, kemudian ada warna kuningnya itu yang akan menarik untuk lalat buah. Tapi dia nanti akan masuk, kemudian akan hinggap di situ, kemudian terperangkap di situ. Menurut beliau ini akan lebih efektif dalam upaya untuk mengurangi ya, Mas ya. Biasanya kalau sudah mengaplikasikan seperti ini, kira-kira ini jarak yang efektif itu setiap berapa meter perlu dipasang atau cukup di beberapa titik atau gimana, Mas? Cukup di beberapa titik untuk satu bedeng dan satu bedeng lagi. Oke, jadi ada jeda ya, Mas ya. Jadi jeda satu. Jadi satu. Jadi tiap 2 bedeng beliau dikasihkan satu setiap sudutnya, tapi ini ada yang tengah. Jadi ini untuk panjang sekitar 10-an meter, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada sekitar 4 dalam setiap bedengnya gitu. Jadi mungkin ukurannya adalah sekitar 2,5 meter persegi itu dipasang menggunakan lem perangkap itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi serangan lalat buah. Mungkin sahabat petani semua banyak yang bertanya apakah itu efektif atau tidak. Dan Mas Ivin sudah membuktikan bahwa langkah itu sebenarnya cukup efektif. Kalau untuk membasmi 100% mungkin belum bisa, tapi paling tidak mengurangi. Ini sudah ada bukti-buktinya. Ini baru dipasang hari ini, tapi sudah ada beberapa lalat buah yang menempel di situ. Gitu. Jadi tepatnya ini adalah untuk mengurangi. Jadi jangan sebisa mungkin ini dipasang sejak sedini mungkin. Kemudian ketika sudah mulai mengering atau sudah tidak ada warna atau aroma yang ditimbulkan, mungkin lebih baik ditambah lagi gitu ya, Mas. Iya. Jadi itu akan lebih efektif. Sebelum kita akhiri, Mas, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Tetaplah semangat dan jangan lupa selalu berusaha dan berdoa untuk meraih keyakinan dan prestasi. Mantap gitu. Jadi semangat Mas Ivin ini sebagai anak muda tetap berusaha, tetap berikhtiar untuk menggapai impian yang mungkin perlu kita perjuangkan gitu. Jadi mungkin
Itu sahabat petani semua, jangan lupa berdoa, ikhtiar, kemudian usaha dan disertai oleh doa, karena segala sesuatunya ada yang menentukan. Tugas kita hanya untuk berikhtiar. Masalah hasil sudah ada yang mengatur, jadi tidak usah terlalu dipusingkan karena sudah ada bagiannya masing-masing. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini lahan milik Mas Ivin, tepatnya ketinggian sekitar 1200 mdpl termasuk dataran menengah ke atas. Kemudian di sini belum terlalu endemik terhadap serangan virus kuning. Jadi di lahan ini ada persentasenya, dan milik petani lain ada yang sudah mencapai 50%. Tapi itu kembali lagi ke proses budidaya. Beliau dengan menggunakan metode dengan insektisida yang tepat, dengan pemberian nutrisi yang tepat, alhamdulillah bisa mengurangi. Di sini hanya ada sekitar kurang dari 10% yang terkena virus kuning. Kemudian untuk satu lubang sendiri beliau menggunakan pertimbangan 2 lubang per lubang tanam, dengan tujuan nanti akan dirempel habis dan buahnya itu akan lebih maksimal daripada satu tanaman tapi tidak dilakukan perempelan, atau dilakukan perempelan habis. Itu nanti hasilnya akan lebih maksimal yang setiap lubang tanam diisi oleh 2 tanaman dan dilakukan perempelan. Kemudian di sini tidak terlalu banyak menggunakan pupuk kimia pada dasaran, malah hanya menggunakan pupuk kandang saja dengan proses pendiaman yang cukup lama itu, karena di sini digunakan untuk daun bawang terlebih dahulu sekitar mungkin 2 bulan ya Mas ya. Ya, sekitar 2 bulan baru dilakukan proses penanaman tanaman cabai ini. Kemudian untuk jarak tanam beliau menggunakan 40 kali 40 dengan ketinggian bedengan yang saya rasa cukup tinggi. Di sini adalah sekitar mungkin 60 cm ketinggiannya. Tujuannya adalah untuk memperlancar aliran air supaya nanti tanaman tidak mudah tergenang atau terlalu lembab. Biasanya itu identik dengan kelayuan. Biasanya kalau tanahnya mudah tergenangi atau mudah lembab, biasanya patogen penyakitnya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk pupuk susulan ini dilakukan sebanyak 3 kali di umur 35, 65 dan sekitar 80-an hari. Kemudian di fase vegetatif beliau menggunakan pupuk Cimihantu, kemudian untuk inseknya ada Marsal, kemudian ada juga Abamectin. Dilakukan perolingan dengan interval sekitar 5 hari sekali. Pada fase generatif beliau menggunakan kalium sulfur. Di situ tujuannya adalah untuk merangsang pembungaan, pembuahan, tetapi menjaga supaya daunnya itu nanti tetap berwarna hijau dan tetap pupus itu. Jadi ada yang mengimbangi. Kemudian setelah umur 80 hari beliau menggunakan Kalinet dengan dosis sekitar 2 ml per liter dengan interval 5 hari. Diaplikasikan sampai nanti tanaman habis atau semampunya gitu ya Mas ya. Kemudian manfaat dari penggunaan Kalinet sendiri ini adalah pada bunganya tidak mudah rontok, kemudian buah yang dihasilkan itu diameternya menjadi lebih besar, kulitnya menjadi lebih tebal, dan tanaman itu menjadi lebih kokoh atau menjadi lebih kuat dari serangan hama penyakit. Khususnya biasanya di daerah sini banyak yang mengalami kelayuan, tapi karena ini batangnya cukup kokoh sehingga terhindar dari penyakit yang dirasakan oleh petani. Lalat buah beliau menggunakan lem perangkap yang dipasang secara menyeluruh pada setiap bagian tanaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Ivin, terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.